Isa berfokus pada putri Kaisar Ning bernama Sihi yang akan dibuang. Namun tak lama muncul para pendekar anggota sekte Huanu. 来无恙，我的气！ Sihi terus dikejar hingga tertangkap. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba seorang dewa bernama Yizhao muncul. 也配碰他？ 快跑！ Yizhao tiba-tiba marah. Dia meyakini Sihi adalah istrinya yang sudah sangat lama dia cari. 与你拜过天地，我是叶昭啊！我的妻，生性凉薄，妖就是妖。将军，前面有情况！抱抱，追上去，杀光花名。是。 Saat sedang membawa Sihi, tiba-tiba Yizhao kesakitan karena teringat masa lalunya. Dia pun bergegas pergi. Tak lama muncul siluman memanfaatkan raga Sihi untuk dirasuki. Dan setelah berada di istananya, Yizhao mengambil hatinya dan menghancurkannya. Namun tiba-tiba muncul Dewa Hukum Langit menghukum Yizhao karena telah menyakiti manusia. 他必死！那妖没死，根不灭，妖心不死。 Sihi masih hidup, namun siluman yang merasukinya telah hilang. Yizhao masih menyangka Sihi adalah istrinya yang menyakitinya ratusan tahun yang lalu. Dia dendam ingin menghabisinya, namun harus menemukan akar silumannya. Dewa Agung mengatakan bahwa akar siluman hanya bisa ditemukan oleh Yizhao sendiri yang harus dicari di 3 alam. 你的妖根在何处？ 你识错人了。 为何不告诉我妖根在哪儿3界之内。 Keesokan harinya, Sihi berusaha ingin melarikan diri dari sana, namun Yizhao selalu menghalanginya. Dia belum puas untuk menyakiti Sihi, namun akhirnya 我便将你做成人质。 Yizhao terkena hukuman petir langit dan kehilangan kekuatannya jika menyakiti manusia. Saat Sihi akan pergi, dia terkejut melihat ibunya bernama Helian berada di sana. Helian pun menyuruh Sihi untuk segera menghabisinya saat Yizhao terluka agar tak terus-menerus menyakitinya. Namun tiba-tiba Sihi teringat bahwa ibunya tak mungkin menyuruh kejahatan. Sihi pun menghabisinya yang ternyata seorang siluman yang menyamar. Dan saat akan pergi, pendekar dari sekte Huanu muncul kembali. Ketua sekte Huanu bernama Zhang Muji sangat dendam kepada Yizhao. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Yizhao. 我定会将他抢回。法力尽失，用了术法便会遭天雷，千载难逢的机会。速去百花殿，是弑神夺人的机会。你待我不薄！快走吧！识得他们，可有什么法子能制住他？ Dengan tepat waktu, roh pedang dewa bernama Bao-Bao muncul. Dengan terpaksa mereka berdua menjadi bersatu karena sama-sama terancam oleh sekte Huanu, sekumpulan para pendekar siluman yang mematikan. Yizhao meminta tolong untuk segera membawanya ke kolam agar kekuatannya kembali pulih. Sementara pasukan Huanu semakin mendekat. Tak ada pilihan lain, Sihi harus menghadapi mereka untuk mengulur waktu. 我来挡住这些花奴，请你最好快点。 张牧之，欠我，你藏好了。
Hanya dalam sekejap, Ye Zhao menghabisi mereka semua termasuk Muji terluka parah. Ye Zhao pun membuah Sihi namun tak disangka dia membuangnya. Ye Zhao dan Sihi dulunya saling mencintai, namun Sihi mengkhianati dan menyakitinya dengan kejam. Hingga Ye Zhao sangat membencinya sampai saat ini, bahkan ingin menghabisinya. 人变你的骨血，在你手中，我已没有遗憾。动手吧。 Pasukan kerajaan di bawah pimpinan Jenderal Xiao menangkap anggota sekte Huanu karena selalu membuat onar di wilayahnya. Dan tiba-tiba Zhang Muji merasuki anggotanya, mengajak kerjasama kepada Xiao. Jika Xiao bersedia membantu menangkap Sihi, maka pasukan Huanu tak akan mengganggu lagi wilayahnya. Namun ternyata, 将军，我们做笔交易。我乃花奴族长，一族在宁国境内。将军若是帮在下抓一个人，你想要谁？ 楚西河，你算是个什么东西？你今日所作所为，派人马鼓进花奴，我们定要赶在他们前面。 setelah aman berada di kediamannya, Ye Zhao baru menyadari bahwa gadis yang selama ini dianggap istrinya ternyata seorang manusia. Dengan bukti saat menyakitinya, hukuman petir langit seketika turun. Sedangkan istrinya adalah seorang siluman yang diduga memiliki wajah yang sama. Ye Zhao pun memanggil Bao Bao ditugaskan untuk pergi ke istana menyelidiki siapa putri Sihi sebenarnya. 爸爸，宁国皇宫探查他们地基的底细，不要对凡人动用法术。好。谁啊？ Ternyata yang memusuhi Sihi adalah adipati kerajaan bernama Heliansu. Para prajurit menceritakan bahwa sebelumnya Sihi berhasil melarikan diri dari tahanan saat bertepatan dengan kematian ibunya. Bao Bao yang ditugaskan untuk menyelidiki Sihi akhirnya kembali membawa kabar bahwa sejak lahir Sihi dinobatkan sebagai putri pembawa malapetaka hingga seringkali mendapatkan penderitaan dan diasingkan. Ye Zhao yang gengsi tak mengakui menyelidiki asal-usul Sihi, namun Bao Bao yang polos membongkarnya. 真刀痕，乃大胸，招人喜欢的姑娘。你若想知我，问我便是。我抓了退创热的药和冻疮上膏。爸爸，哦，神念，为什么？是他让你带我换的。不许说是我让你拿的。让说不让说。Saat mereka sudah pergi, tiba-tiba Ye Zhao didatangi oleh Dewa Hukum Langit. 有什么事冲我来！这小神，安本手下如此，无需对我发号施令。那这天地不要也罢，我自不会忘，极不可泄露。 Dewa Hukum Langit marah karena Ye Zhao belum juga menemukan akar siluman Sihi. Ye Zhao yang penasaran menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu saat dirinya sudah tewas. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Sihi yang telah membangkitkan Ye Zhao kembali. Ye Zhao telah salah paham kepada Sihi. 原来我得以重生，重铸了我的神魂，竟是阿西将自己的血肉。 Saat Bao Bao sedang berbincang dengan Sihi, tiba-tiba terlihat bulan purnama. Dengan seketika dia panik dan bergegas pergi, berubah menjadi pedang dewa untuk menutupi cahaya bulannya agar tak membahayakan Ye Zhao. Dan tiba-tiba Ye Zhao muncul memeluk Sihi. Namun tak lama cahaya bulan purnama muncul yang membuat Ye Zhao kerasukan. Ternyata Bao Bao tak berhasil menutupinya. 我还能控制自己，快走！你还好吧？别过来！ Ye Zhao pergi karena tak ingin mencelakai Sihi. Namun Sihi yang penasaran malah mencarinya. Yang akhirnya 女子却与我一般无二，难怪他把我唤作妻子。叶昭，阿西，我在。
Yijao seketika sadar saat Sihi membunyikan peluit, teringat masa lalunya, dan Xiao yang sedang berpatroli dikejutkan dengan teriakan ada pencuri. Dia pun bergegas menangkapnya dan terkejut melihat Leontine putri Sihi. Si pencuri mengatakan diambil dari seorang gadis di istana Baiho. Tak ditunda lagi, Xiao mengarahkan pasukannya memasuki istana Baiho, yaitu kediaman Yijao. 你是何人？ 也敢问？我是何人？ 参见殿下。 Dan benar saja, akhirnya Sihi keluar. Xiao diutus Kaisar Suchan untuk membawa Sihi kembali. Namun Sihi terpercaya kepada Kaisar karena sejak kecil sudah diperlakukan buruk. Sontak saja membuat Yijao murka. 找死！ 陛下小心！ 放肆！ 末将所言句句属实，陛下派我前来，是为护您周全，绝不敢有半点欺瞒。 怎会命你来护我周全？釜山巴不得我。 Xiao menceritakan bahwa Kaisar mengutus dirinya untuk melindungi Sihi karena Heliansu memiliki rencana jahat berambisi ingin merebut tahta Kaisar dan sudah menguasai sebagian militer kerajaan. Sihi sebagai pewarisnya diincar oleh Heliansu. Ternyata saat kejadian Sihi ditahan dan akan dibuang adalah siasat Kaisar untuk menyelamatkannya, mengelabui Heliansu seolah Sihi sudah tewas. 假托密钥是他在赫连书面前殿下现在何处？ 派亲信将他送出宫后，说的是为悉数殒命。本欲令其避险于外，不命你找到他，护他周全，因循杳然， 末将定赴汤蹈火，在所不辞。 承继宗庙。 陛下只让我寻你。 Setelah menjelaskan semuanya, Xiao juga mengatakan ada surat dari mendiang ibunya, namun harus dibawa oleh Sihi sendiri di kediaman 将 jenderal. 皇后娘娘留给你的东西带到。 把那东西带来便是。 末将斗胆请殿下回府， 东西现在何处？ 就放在将军府。 你想去便去。 来将军府寻我。 Sihi akhirnya keluar dari istana Yijao. Anggota Huanu selalu mengawasinya dari kejauhan. Yang ternyata Heliansu bekerja sama dengan Jiang Muji. Keluarnya Sihi dari kediaman Yijao adalah rencana mereka. Dan tak lama Sihi pun tiba di kediaman jenderal. Dengan gemetaran dia membaca surat dari mendiang ibunya. Sihi akhirnya teringat saat pemakaman ibunya. Ternyata sang ayah bersandiwara menghabisi putrinya sendiri di hadapan Heliansu. 你们都出去，小国公留下。 后武艺高强，战无不胜。 在行军途中，身中瘴气。 你以为燃几炷香，败几次礼？ 住口！ 你的为父知道吗？ 殿下他死了。 扔出宫去！ Dan tiba-tiba pengawal melaporkan bahwa di ruang tahanan diserang oleh sekte Huanu, membebaskan 500 tahanan Huanu. Sihi yang mendengarnya bergegas mendatangi ruang tahanan. Semua pendekar Huanu ketakutan saat Yijao muncul. Mereka bergegas pergi memasuki tahanannya kembali. Xiao pun meminta maaf karena sebelumnya telah salah paham. 在下裴笑， 老外的花奴进不来，我已在此施了禁制。 多谢仙长，百花町多有得罪，还望仙长见谅。 随我赴宴。 你给我也找一个呗。 Saat Sihi dan Bao sedang berjalan di kota, tanpa disadari pasukan Huanu muncul kembali dalam jumlah yang lebih besar. Namun tiba-tiba mereka berdua diam-diam melindunginya. 将军，全控制住了。 Dalam sekejap, semua pendekar berhasil dilumpuhkan. Sihi yang masih di kota tiba-tiba menghilang yang membuat Bao panik. Dia pun segera menghubungi Yijao. 大姐，大姐，尊上，大姐不见了。 走。 把戏交出来，与我何干？这在哪儿？ 阿西，阿西， Sihi berhasil dibawa ke istana sekte Huanu. Setelah melihatnya, Muji meyakini bahwa gadis di hadapannya bukan Sihi yang telah tewas ratusan tahun yang lalu. Namun tetap saja Sihi akan dikorbankan untuk menghancurkan kutukan pada klannya. 族
百年诅咒可解，子女完成仪式。羽兽，牧师，别想活！ Siasat Muji telah direncanakan dengan matang. Dengan kelicikannya, dia menggunakan manusia menjadi pasukannya, agar jika Yizhou menyerangnya, akan terkena serangan balik petir langit. Namun Yizhou tak peduli, meski nyawa taruhannya, dia tetap akan menyelamatkan Sihi. 我也要护住，就算被劈碎身血。 你还在等什么？ Dan tiba-tiba Ratu Siluman bernama Hua muncul memasuki inti kesadaran Sihi, memperlihatkan kehidupan 100 tahun yang lalu sebelum Sihi reinkarnasi. Ternyata Siluman Hua sejak dulu bersembunyi dalam tubuh Sihi untuk menghindari kejaran dari Dewa Yizhou yang ditugaskan untuk menghabisinya. Sihi harus melawan kekuatan pikiran Hua yang memiliki misi untuk menghabisi Yizhou, dan Yizhou menyangka bahwa Sihi adalah siluman. Padahal Siluman Hua hanya memanfaatkan tubuh Sihi. Namun setelah lama bersama, tak disangka mereka berdua menjadi saling jatuh cinta. Hingga suatu hari Dewa Langit murka karena Yizhou dianggap telah berkhianat, mencintai siluman yang seharusnya dihabisi. 妖相爱，天地不容，是人是妖都不劳我杀。纵是天道，我也跟你拼到底。你执意要爱他。 Suatu hari, Sihi kedatangan kepala desa menyatakan perasaannya ingin mempelai istri Sihi. Namun Sihi menolak karena lebih memilih Yizhou. Kepala desa tersebut dendam hingga dia menjadi raja siluman yang bernama Zhang Muji. 诚意归期，村长仪表堂堂，定能给掌柜的幸福。村长，我一直都把你当哥哥，你是一个好人。西妹，我知道你。村长，你先回吧。 Dan singkat cerita, hubungan mereka semakin erat hingga Sihi mengandung. Mereka akan menamai anaknya bernama Bao Bao. Keesokan harinya, saat Sihi sedang mengobati seseorang, tiba-tiba... 不是在床上吗？阿仙，来扶起来，我去拿止血药。 Orang tersebut ternyata jelmaan dari Dewa Langit, mengancam akan menghabisi keturunannya karena sudah melanggar aturan langit. Malam harinya, Yizhou memindahkan kekuatan dan jiwa Bao Bao ke dalam pedang agar selamat dari hukuman langit. 唯有将你我的骨血炼化成法器，保住我们的宝宝。 Setelah Yizhou pergi, Sihi pun terbangun, yang ternyata dia telah mengetahui bahwa Dewa Langit mengancam akan menghabisinya. Tak lama, Siluman Hua muncul menghasut dan mengelabui bahwa Yizhou akan menghabisi keturunannya. Padahal Yizhou akan melindunginya namun secara diam-diam. 会因为惧怕天道而去，会为了他自己的性命，换一个爱便是了，来帮你。滚回去！ Keesokan harinya, Sihi pergi ke sebuah gua. Dengan risiko yang tinggi, Sihi memutuskan untuk mengeluarkan Siluman Hua yang bersemayam dalam hatinya. 发了疯不成，要将我挖出，你自己性命也难保啊！我便不再受之于你。你简直是在你眼中一文不值的爱。Sihi akhirnya berhasil mengeluarkan hati silumannya, sementara Yizhou pergi ke alam dewa untuk melaporkan bahwa keturunannya sudah dihilangkan. Namun ternyata Dewa Langit tetap akan menghukum Yizhou jika tak menghabisi Sihi. 所有雷刑我一人受之。该是的。
不敢，敢是不敢，不敢，你敢是不敢，不敢，死也不敢。Hukum langit tetap dengan keputusannya, bahkan kini akan menghabisi mereka berdua. Tak ada pilihan lain, demi menyelamatkan Sihi, Ye Zhao akan membuang status dewanya. 我要害他，你不，那这事我不做也罢。还你！ Esokan harinya, mereka bertemu kembali sama-sama menyembunyikan apa yang telah terjadi. Ye Zhao kini manusia biasa, bukan lagi dewa, dan Sihi sudah terbebas dari siluman Hua, dan akhirnya mereka pun menikah. Tak lama setelah pernikahan, Sihi yang profesinya sebagai tabib didatangi puluhan warga meminta bantuan. Dalam tubuh mereka tumbuh tanaman aneh. Tak lama seseorang mengabarkan bahwa kepala desa juga terjangkit dan akan membakar rumahnya. Sihi pun bergegas pergi ke sana untuk menolongnya. Namun saat Ye Zhao menyusulnya, tiba-tiba... Kondisi mereka semakin parah dan melemah. Ye Zhao hanya bisa melihat karena sudah tak memiliki kekuatan dewa. Tak ada pilihan lain, dengan risiko yang tinggi, Sihi harus mencoba penemuannya, yaitu mencabut akarnya. Dia akan melakukannya pada dua bocil pelayannya. 阿姐，我不怕。阿姐，我也是。若能救大家，我愿意。哼。 Sihi yang kelelahan tertidur dan bermimpi. Ternyata siluman Hua masih hidup. Dialah yang telah menciptakan penyakit tersebut. Hua mengancam jika tak menghabisi Ye Zhao, maka semua penduduknya akan tewas. 没死，那我便再剜一次。我害他，是他要杀我，遣了叶昭来日夜追杀于我。这绿石咒，竟是你造的，尝尝这被众生背叛的滋味。 Karena Sihi menolak melakukannya, siluman Hua pun turun sendiri mendatangi Ye Zhao dengan menyamar menjadi Sihi. Ye Zhao tak mengetahui gadis di hadapannya bukan Sihi namun siluman Hua. Dia mengatakan kepada seluruh penduduk hanya ada satu obat mujarab, yaitu harus menghisap darah Ye Zhao. Tak lama Zhang Muji muncul mengabarkan bahwa pengobatan Sihi sebelumnya gagal. Dua bocil percobaannya telah tewas. Padahal Sihi berhasil menyembuhkannya, tapi dihabisi oleh Zhang Muji sendiri. Para penduduk pun semakin yakin bahwa darah Ye Zhao bisa menyembuhkan mereka. Dan akhirnya... 同志们，西妹说的都是真的，村长真好了呀！不好了，我们让他血债血偿。就不灵了。 Ye Zhao terluka parah dan tak menyangka orang yang dia cintai dan mengorbankan segalanya malah dikhianati. Ye Zhao terkejut saat Sihi mengatakan bahwa dia seorang siluman, padahal Sihi yang asli adalah manusia. Dan tak lama akhirnya Ye Zhao tewas. Setelah kembali, Sihi terkejut melihat suaminya telah tewas. Tak lama muncul Dewa Hukum Langit mengatakan, jika ingin hidup kembali maka harus menerima lagi hati dewanya, namun harus disertai dengan darah milik Sihi. Sihi pun bersedia memberikannya meski dengan nyawa taruhannya. 留我的，你把真心还给他。 你可要想清楚，我要救他，自然是要还给他。也许让他我。 Kisah pun kembali ke masa kini. Akhirnya Ye Zhao mengetahui kebenarannya bahwa yang telah menghabisinya dulu bukan Sihi, melainkan siluman Hua. Ye Zhao berhasil menghancurkan formasi Zhang Muji dan membawa Sihi. Namun akhirnya... 我们回家。 把人给我抢回来，我们一起弑神！杀了他！
Sihir yang sudah berada di istananya diselamatkan oleh Bao Bao dan para petinggi kerajaan. Bergegas pergi ingin menemui Ye Zhao. Sihir terkejut melihat kondisi Ye Zhao yang terlihat sangat menderita. Sihir pun mencoba mencabut pedang beracunnya satu persatu dan menetralkan racunnya dengan darahnya.你终于醒了，对不起。是我的错。 Setelah kondisinya membaik, mereka berdua menemui putrinya yaitu Bao Bao. Ye Zhao pun mengembalikan ingatannya, yang akhirnya Bao Bao mengetahui bahwa mereka adalah orang tuanya. 阿锦是阿娘，村上是阿爹，太好了，阿娘也很幸福，妈妈也是有爹有娘的人了。 Klan Huanu yang tersisa hanya Zhang Muji seorang. Dia marah dan kecewa karena gagal mendapatkan sihir dan menghabisi Ye Zhao. Tak lama muncul He Liansu yang berhasil melarikan diri. Mereka pun akan menyusun rencana kembali untuk menghadapi Ye Zhao. 仙人，现当如何？我已被狗皇帝夺了兵权。我自有办法把我的族人救回来。那是自然，这天下谁知我命由我，走心恶劣。 Zhang Muji menemui Sihi menawarkan kerjasama untuk menghilangkan hati siluman yang masih menempel dalam tubuh Sihi. Dengan tegas Sihi menolak dan mengusirnya karena Ye Zhao juga sedang berusaha mencari solusinya. Setelah ritual selesai, Ye Zhao mengatakan hanya kurang satu benda untuk mencabut akar silumannya, yaitu harus menemukan embun bintang. Dan malam harinya He Liansu menyerang ruang tahanan untuk membebaskan pasukan Huanu yang ditahan. 末了，一招设下的结界已破。 灭全城！ Kejadian masa lalu terulang kembali. Seluruh penduduk desa terjangkit penyakit tanaman dalam tubuh. Tak lama petugas melaporkan bahwa seluruh tahanan Huanu telah melarikan diri. Si pun memberikan perintah kepada Xiao untuk mengumpulkan seluruh warga yang terjangkit. Malam harinya Si menemui dan menenangkan mereka dan berjanji akan menyembuhkannya. Tak lama Xiao melapor bahwa Kaisar ingin bertemu. Kaisar mengatakan bahwa dirinya telah diracuni oleh He Liansu, tak bisa lagi diobati, dan yang telah menghabisi ibunya Sihi ternyata He Liansu. Kaisar meminta maaf karena tak memberikan kasih sayangnya sejak kecil. 蛊的事情不多了，毒已入心，是谁下的毒？常年有旧疾，都拜鹤脸树所赐。鹤脸树，距出生之时，你就越安全。我也是第一次当父得到你的原谅，把在你心中的父孽之恨全部处理干净。我已经写好了，希儿。 Setelah Si pergi, Kaisar teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi putrinya sendiri karena diduga seorang siluman. Setak saja membuat Permaisuri marah besar. Permaisuri berhasil menyelamatkan putrinya, dan tak lama Kaisar muncul mengingatkan istrinya bahwa putrinya memiliki hati siluman yang akan membawa bencana bagi negeri. Namun tiba-tiba Sihi kecil menjadi manusia biasa setelah bulan purnama muncul. Kaisar pun memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup, bahkan akan dijadikan pewaris tahtanya. 皇儿他没死，此婴，圣儿却谢君为重，速焚此婴。朕保我朝安宁。孤留下了。 入玉蝶，进宗庙，此女赐名羲和，传旨，孤留下了。Ye Zhao telah menyelesaikan ritualnya setelah berhasil mendapatkan embun bintang. Dia pun memberikannya kepada Sihi untuk mencari keberadaan akar silumannya. Ye Zhao terkejut ternyata akar silumannya tak berada dalam tubuh Sihi. 阿信，快看腰根在哪儿！寻到没？寻到没有？不在你体内。
Yizhou murka dan bergegas mendatangi Dewa Hukum Langit. 该死的妖根到底在哪儿？ 便不会有这些祸事。你当初听命于我，杀了妖根，只有你2人可以找3界之内。一锤！ 伤害阿爹。 Tak disangka ternyata Bobo memiliki kekuatan yang luar biasa. Seorang dewa kalah oleh manusia setengah dewa. Tak lama dia pun pergi. Sihi menemui kembali para penduduk. Namun mereka malah menyalahkan Sihi penyebab munculnya bencana. 下一个砸的。他是神，为了神的血肉。 我们的病就会好了。 Kejadian pun terulang kembali seperti dulu. Para penduduk meyakini bahwa darah dewa bisa menyembuhkan mereka. 百姓不可能知道我是谁。你是宫里的人吧？殿下，是赫连淑的安危。将他带下去，问问赫连淑那只老鼠在哪儿。 Siang dan malam, Sihi mencari solusi untuk menyembuhkan para penduduk. Tak lama dia kelelahan dan tertidur. Yizhou akan memberikan setengah hati dewanya kepada Baobao untuk menghadapi Sekte Huanu jika menyerang pada bulan purnama. Karena saat itu Yizhou akan kehilangan kekuatannya. 阿爹，怎么了？过几日就满月了，花奴来犯，以防我法力尽失，我将神力渡给你。 Yizhou bergegas mendatangi Xiao meminta untuk menjaga Sihi dan Baobao. Yizhou memutuskan akan mengorbankan dirinya untuk menyembuhkan seluruh penduduk dengan menggunakan setengah kekuatannya yang tersisa. Dan otomatis Yizhou akan terkena serangan petir langit sebanyak manusia yang disembuhkan.将兽为28000道，年国病者28000人。你将灰飞烟灭。神仙保佑！ Yizhou tak mampu lagi menerima hukuman petir langit yang membuat Xiao murka kepada para dewa. Tak disangka para penduduk pun ikut membela Xiao dan mengutuk para dewa. Mereka kompak melindungi Yizhou dari hukuman petir langit. 凡人当真有趣。这里有人动手！上天来！ Akhirnya petir langit berhenti menyerang. Sihi terkejut dengan keputusan Yizhou yang mengancam nyawanya sendiri. 法术将所有绿石症的病人都治好。怎么这么傻呀？我的责任不是你的。我老公是我的复原。我不要你活，让你好好活着。想休息一会儿。 1 bulan telah berlalu, namun Yizhou belum sadarkan diri. Dan tiba-tiba Xiao mengabarkan yang mengejutkan bahwa penyakit tanaman muncul kembali, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dan tak lama Xiao menemukan mata-mata Heliansu. Dia mengatakan yang ternyata Zhang Muji menahan penyembuhan Heliansu untuk menyebarkan kembali penyakitnya. Tujuan intinya Zhang Muji ingin menyerap darah Yizhou agar seluruh pasukan Huanu menjadi abadi dan tak tertandingi untuk menguasai dunia. Dan akhirnya Heliansu dan pasukannya menyerang akan membawa Yizhou.
Heliansu berhasil menghisap darah Yizhou hingga penyakitnya pun sembuh. Namun tiba-tiba Heliansu menjadi abadi setelah menghisap darah Yizhou. Heliansu adalah paman kandung Xihi, namun dia menyimpan dendam hingga menghabisi kakak dan ayahnya sendiri. 满眼都是那皇帝情郎，你不配提我母后，父亲俯首称臣，原本应该是我们赫连家人。所以都是你杀的。你杀不死我的，你能奈我何？今日能诛皇帝皇后，宁能取这大宁江山？Karena semua keadaan semakin tak terkendali, demi menyelamatkan penduduk, Xihi memutuskan untuk mengorbankan diri menemui Jiang Muji. Dia pernah menjanjikan mampu mencabut akar silumannya. Jika akar siluman terlepas, maka semua penyakit penduduk desa akan sembuh total. 多说无益。宝将军，裴将军，你看，成交。 Jiang yang terluka parah berhasil tiba di sana. Dia melaporkan bahwa Xihi menemui Jiang Muji dan dibawa ke markas Wanu. Dan Xihi yang sudah berada di sana mulai dilakukan ritualnya. Ternyata Xihi dikelabui, dia akan diserap kekuatannya untuk memurnikan seluruh anggota klannya. 族人们，让我们复生为人！100年了。复生为人，复生为人。 Xiao dan Bao Bao tiba di sana, namun mereka tak bisa masuk karena terhalang oleh segel pengaman. Dan tak lama Heliansu dan pasukannya muncul. Bao Bao pun memutuskan untuk mengembalikan setengah hati dewa kepada ayahnya dan memberikan seluruh kekuatan setengah dewanya. Namun dengan risiko Bao Bao akan terlahir kembali. Bao， 这个发带送你。 Jiang Muji akhirnya menyelesaikan ritualnya, namun dengan mengejutkan ritualnya gagal. Kutukan dalam tubuh mereka belum hilang, yang ternyata semua ini siasat siluman Hua. Dia kini berhasil menguasai tubuh Xihi sepenuhnya. Semuanya telah dikelabui oleh Hua. 是你啊，我亲爱的村长，便是欢愉。你是谁？我的先知啊！ 谁让你们这些凡人如此好骗？我又怎能得逞？给我杀了他！ Dan akhirnya Yizhou muncul dengan kekuatan yang jauh lebih sempurna. 只有一个人。我去救阿西。 我要让这天道。 Yizhou tak memberi ampun kepada siluman Hua meski memakai tubuh Xihi. Saat akan dihabisi, Jiang Muji melindunginya hingga dia tewas. Dan tiba-tiba bulan purnama muncul dengan seketika Yizhou kesakitan dan tersegal kekuatannya. 满月来了。 Yizhou berusaha sekuat tenaga membangunkan Xihi, dan Xihi pun mulai bereaksi setelah mendengar suara peluit. Akhirnya Xihi sadar namun jiwanya masih tersegel. Dan tiba-tiba Xihi teringat dan menduga bahwa akar siluman Hua berada dalam mata jiwa Xihi. Dan akhirnya... 花灰的腰杆，本宫滚出去！花灰，你终于出来了！
我不成，是你的爱人，本来就是一体的。Akhirnya siluman Hua tewas dan wabah penyakit seluruh penduduk berhasil diatasi. Sementara Sihi sudah tak mampu bertahan lagi. Namun Ye Zhao yang tak ingin Sihi tewas mengorbankan diri memberikan hati dewanya. Sihi histeris tak menyangka akan kehilangan Ye Zhao. Dia marah kepada para dewa yang tak adil dan seenaknya mengatur hukum langit. Hingga akhirnya dewa hukum langit pun turun. Dia mengatakan bahwa Sihi kini menjadi sempurna karena dalam tubuhnya terdapat 3 makhluk alam, yaitu dewa, manusia, dan siluman. Dia pun memberikan kitab langit. Dan mulai saat ini Sihi menjadi hukum langit dunia. Namun Sihi menolak dan menghancurkannya karena aturan langit tak memberikan keadilan pada seluruh makhluk. 不会再有天道存在。Xiao akhirnya berhasil menghabisi Lian Su. Dia tak abadi lagi karena Ye Zhao-nya telah tewas. Tak lama Sihi pun keluar membawa putrinya. Xiao terkejut karena tak melihat Ye Zhao. Kini seluruh penduduk terbebas dari penyakit mematikan dan terbebas pula dari para siluman dan kejahatan sekte Huanu. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, kini Sihi sudah menjadi kaisar dan terlihat bau-bau sudah remaja. Xiao muncul melaporkan ada manusia dewa dari negara Luo menerobos perbatasan, ingin merebut pusaka negara Ning pemberian dari Dewa Langit. Dan akhirnya...我回来了。